Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung di ibadat pemuda online Betania Ba'a. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hanya atas berkat, kasih dan penyertaannya kita masih dapat berkumpul untuk memuja dan memuliakan namanya. Memulai ibadat kita, saya mengajak teman-teman semua untuk mengangkat satu pujian yang berjudul Bersyukurlah. Sekali lagi kita mengangkat satu pujian yang berjudul Segala Puji Syukur. Haleluya.
puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi kita mengangkat satu pujian yang berjudul Engkaulah Perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saya meminta kesediaan Kak Diva Dula untuk membawa kita dalam doa buka. Mari kita berdoa.
Segala puji syukur dan panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena atas kasih dan karunia-Mu hingga hari ini. Sekarang tibanya kami yang baik di rumah maupun di tempat ini akan memulai ibadah kami. Tuhan tolong pimpin dan sertai kami dari awal hingga berakhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman, mari kita mengangkat satu pujian yang berjudul Sebab Dia Hidup. Yesus namanya Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian yang berjudul Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Bagi
meminta kesediaan Kak Pedro untuk membawa kita dalam doa firman. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, Bapa yang kami puji dan kami sembah Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat napas kehidupan yang Tuhan masih berikan kepada kami sampai hari ini. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu telah memulaikan ibarat-Mu. Tiba saatnya kami akan membaca dan merenungkan sedikit dari firman-Mu. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Ini doa dan sembahyang kami ya Tuhan. Terima kasih. Amin. Saya mengundang Kak Nenti untuk membacakan firman Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Yunus 2 ayatnya yang kedua, kemudian dilanjut pada ayat Matius pasal 21 ayatnya yang ke-22. Yunus 2 ayatnya yang kedua, demikian firman Tuhan. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Matius 21 ayatnya yang ke-22, demikian bunyi firman Tuhan. Dan apa saja yang kau minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Baik, Shalom yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap pemuda-pemudi di mana saja berada, baik yang berada bersama saya di sini maupun bagi teman pemuda-pemudi yang berada di rumah masing-masing. Marilah kita bersama-sama berada di dalam perenungan firman Tuhan kita malam hari ini. Walaupun situasi kondisi yang tidak memungkinkan kita untuk kita dapat bertatap muka, tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat memberitakan firman Tuhan, walaupun itu hanya lewat atau secara virtual. Baik, saya akan mengambil tema kecil dari bacaan firman Tuhan kita malam hari ini, yaitu doa adalah langkah awal menuju sebuah kemenangan. Tema firman Tuhan kita malam hari ini yaitu doa adalah langkah awal menuju sebuah kemenangan. Firman Tuhan kita malam hari ini terambil dari Yunus 2 ayat 2. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengar suaraku. Dilanjutkan dengan Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ini adalah sepenggal doa Yunus ketika dia berada di dalam perut ikan. Ini adalah sepenggal doa Yunus ketika dia berada di dalam suatu pergumulan yang sangat-sangat besar. Timbul pertanyaan di dalam kehidupan kita,
Kenapa Yunus menghadapi dengan pergumulan yang begitu besar? Jawabannya adalah karena Yunus lari dari panggilan Tuhan. Kenapa Yunus berada di dalam perut ikan? Karena Yunus lari dari panggilan Tuhan. Ini mau menggambarkan kepada saya dan teman pemuda-pemudi sekalian bahwa jangan sekali-kali atau mencoba kita lari dari panggilan Tuhan. Kalau kita lari dari panggilan Tuhan berarti ada satu risiko besar yang akan kita hadapi, atau ada pergumulan besar yang akan kita hadapi. Jadi firman ini mau menggambarkan kepada kita supaya jangan sekali-kali kita lari dari panggilan Tuhan. Kita berpikir secara logika kita. Yunus dibuang ke dalam laut. Yunus berada di dasar laut, di pusat lautan, seperti yang dikatakan dalam ayat yang ketiga. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Yunus berada di pusat lautan, di dalam kedalaman yang tidak dapat ditakar, di dalam suatu kedalaman lautan yang tidak dapat diukur, di pusat lautan, di laut yang dalam. Bahkan Yunus berada di dalam perut ikan. Secara logika kita, bahwa Yunus sudah berada di alam maut atau di lembah kematian. Tetapi bagaimana Tuhan Allah masih mau memberikan kesempatan kedua kepada Yunus? Kenapa Tuhan Allah masih mau menyelamatkan Yunus? Sekalipun dia ada di dasar lautan, bahkan ada di dalam perut ikan. Ini mau menunjukkan bahwa Tuhan Allah adalah berkuasa atas semuanya. Sekalipun di dalam pergumulan yang dihadapi oleh Nabi Yunus. Nabi Yunus ada di dalam perut ikan dan ada di dalam dasar laut yang sangat dalam. Tuhan mendengarkan akan doanya Nabi Yunus. Kita bisa bandingkan, kita bisa bayangkan, di dasar laut, di dalam perut ikan, tetapi Tuhan mendengarkan doa Yunus. Kalau dibandingkan dengan saya dan teman pemuda-pemudi, kita hanya berdoa sebatas tembok kamar, sebatas dinding. Masa Tuhan tidak mendengarkan doa dan teman-teman pemuda saya? Teman pemuda-pemudi yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini menunjukkan kepada kita bahwa suatu kekuatan doa yang dipanjatkan Yunus kepada Allah dari dasar laut di dalam perut ikan, dan dengan kuasa doa Yunus diberikan kesempatan kedua atau diberikan keselamatan oleh Allah. Adakah pergumulan saya dan teman pemuda-pemudi yang sangat berat seperti Yunus? Saya tahu bahwa kenapa Yunus diselamatkan oleh Allah. Oleh karena Yunus panjatkan doa kepada Allah dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, sehingga dia menerima apa yang dia minta. Keselamatan terjadi kepada Yunus oleh karena doa dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, seperti yang tertulis di dalam Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya.
Teman pemuda-pemudi yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bahwa Yunus adalah seorang nabi yang sangat bengal, lari dari panggilan Tuhan, naik ke kapal, tidur di dek, padahal kapal dalam keadaan diterpah angin gelombang badai yang sangat dahsyat, tetapi dia malah tertidur. Kita tidak bisa lari dari panggilan Tuhan. Kita tidak bersembunyi, tidak bisa bersembunyi dimanapun. Karena Tuhan Maha mengetahui semuanya. Teman pemuda-pemudi yang diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pergumulan apapun yang teman-teman hadapi pada saat ini, seberat apapun pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh teman-teman sekalian, datanglah kepada Tuhan, berserah kepadanya, dan berdoa kepada Tuhan dengan penuh kepercayaan. Kalau Allah mampu mengeluarkan Yunus dari dalam perut ikan, berarti Allah juga mampu mengeluarkan teman-teman dari berbagai macam pergumulan-pergumulan yang dihadapi. Allah akan merubah pergumulan-pergumulan itu menjadi mujizat-mujizat yang nyata. Yang penting kita percaya dengan sungguh kepada Tuhan di dalam doa kita. Karena doa adalah kekuatan bagi kita. Doa adalah langkah awal menuju sebuah kemenangan bagi kita. Jangan kita berdoa ketika kita menghadapi persoalan yang sulit. Jangan kita berdoa hanya ketika kita menghadapi pergumulan yang berat. Tetapi jadikanlah doa itu sebagai makanan kita setiap hari. Di dalam situasi apapun, doa harus tetap kita panjatkan kepada Tuhan. Entah itu di dalam situasi menghadapi pergumulan yang berat, maupun dalam menghadapi sukacita yang kita hadapi. Tetap kita andalkan Tuhan lewat doa-doa kita yang kita panjatkan kepadanya. Apapun yang teman-teman hadapi saat ini, di dalam berbagai macam pergumulan-pergumulan kehidupan maupun masa depan, teman pemuda-pemudi, jangan lupa Tuhan, harus mengandalkan Tuhan. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Karena Tuhan akan membawa kita menuju satu kemenangan kalau kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepadanya. Tuhan akan mengabulkan doa kita dengan 3 cara. Kalau kita meminta dengan sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan apa yang kita minta. Ada 3 cara Tuhan mengabulkan doa kita. Yang pertama, apabila Tuhan mengatakan ya, maka kita akan mendapatkan apa yang kita minta. Kalau Tuhan katakan tidak, maka kita akan mendapatkan yang lebih baik yang Tuhan siapkan bagi kita. Kalau Tuhan katakan tunggu, maka kita harus sabar, karena Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik buat kita. Karena kita adalah buatan tangannya, kita milik pusakanya, kita dijadikan dari tangannya sendiri, dan Tuhan sendiri yang mengembuskan nafas hidup itu ke dalam hidung kami. Sehingga apapun yang kita rasakan, apapun yang kita gumuli, Tuhan tahu semua itu. Tuhan mengerti dan Tuhan merasakan apa yang teman pemuda-pemudi rasakan saat ini. Bawalah semua pergumulan kehidupan teman pemuda-pemudi ke hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan bertindak dan Tuhan yang akan berperang. Yakin dan percaya kita menjadi anak-anak yang berkemenangan di dalam Kristus, karena kita mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan yang kita hadapi.
Kiranya Allah memberkati firman-Nya. Amin. Berbahagialah kita yang tidak hanya mendengar, tetapi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Untuk merespon firman Tuhan, kita angkat pujian yang berjudul Ku Nyanyi Haleluya. Bapakku
meminta kesediaan Kak Sepri untuk membawa kita dalam doa persembahan. Mari kita semua menghadap Tuhan dalam doa, kita berdoa. Bapa yang kau di surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih atas tuntunan dan berkat-Mu. Engkau telah berkati kami hingga saat ini. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan, tetapi Engkau berkati persembahan ini agar berguna bagi pelayanan gereja kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Kita mengangkat satu pujian yang berjudul Allah Mengerti. Kita mengangkat pujian yang berjudul Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saya meminta kesediaan Pak Ferdin Daumanu untuk membawa kita dalam doa syafaat sekaligus doa berkat. Mari kita mempersiapkan diri untuk kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Engkau Tuhan dan Allah kami, Allah penjaga Israel yang setia, yang tak pernah terlelap dan tak pernah tertidur. Engkau juga Tuhan dan Allah penjaga kami yang setia, yang tak pernah terlelap dan tak pernah tertidur. Izinkanlah kami anak-anak-Mu datang menyapa Engkau di hadirat-Mu. Izinkanlah kami anak-anak-Mu datang berseru memanggil nama-Mu yang suci dan kudus itu. Seraya mengucap syukur dan terima kasih hanya kepada-Mu Tuhan, sebab Engkau baik bagi kami. Bahwasanya kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Bapa yang kami percaya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, penebus kami. Engkau lahir
mati, dan bangkit bagi kami. Bahkan Engkau naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, menjadi perantaraan bagi kami, anak-anak-Mu. Ampunilah kami, kasihanilah kami, dan selalu ada belas kasih-Mu bagi kami, karena kami adalah anak-anak-Mu, kami adalah milik pusaka-Mu, kami adalah buatan tangan-Mu. Kami berhak mendapatkan pengampunan daripada Engkau Tuhan. Kami berhak mendapatkan kelepasan daripada Engkau ya Bapa. Sebab Engkau Tuhan dan Allah kami, yang berkuasa penuh atas kehidupan kami. Ya Tuhan, ya Allah kami, terima kasih atas kesempatan yang masih Allah berikan kepada kami. Walaupun situasi yang sangat mengganggu akan aktivitas kami di dalam peribadatan kami, tetapi kami tahu bahwa tidak ada apapun yang terjadi di muka bumi ini tanpa seizin Engkau Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, di dalam situasi apapun, tangan Tuhan yang kuat, kokoh, dan perkasa itu memberkati teman pemuda-pemudi, baik dari teritori 1, teritori 2, hingga teritori 3. Bahkan Tuhan juga mau campur tangan di dalam setiap pergumulan yang mereka hadapi saat ini. Pergumulan di dalam tugas dan pekerjaan mereka, pergumulan akan masa depan mereka, kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang berjalan di depan mereka, memimpin dengan tangan-Mu yang kuat, kokoh, dan perkasa itu. Dan biarlah semua pergumulan mereka kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar menjadi tanggung jawab dan menjadi bagian-Mu Tuhan. Biar Tuhan yang berperang, Tuhan yang bertindak, dan mereka akan menjadi anak-anak, pemuda-pemudi yang berkemenangan di dalam Kristus. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam surga, kami juga berdoa bagi teman pemuda-pemudi saat ini yang dalam keadaan sakit. Tuhan hadir membawa kesembuhan bagi mereka. Jamah mereka dengan tangan-Mu yang berlubang paku yang penuh dengan kuasa itu. Karena Engkaulah Tuhan dan Allah yang senantiasa memberkati dan menyertai mereka. Bahkan di dalam situasi tertekan apapun yang mereka hadapi saat ini, di dalam pergumulan berat apapun yang mereka hadapi saat ini, kami tahu bahwa Tuhan punya banyak cara untuk senantiasa menyelamatkan mereka, membebaskan mereka, dan Tuhan senantiasa menuntun dan menjaga mereka. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau ajarkan kepada kami untuk mengandalkan Tuhan di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Dan kami datang lewat doa-doa kami. Biarlah kami penuh percaya kepada Tuhan, karena kami yakin dan percaya di dalam nama Yesus Kristus semuanya Tuhan yang bertindak. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami anak-anak-Mu juga sudah memberikan akan persembahan kami. Berkenan memberkati akan persembahan yang telah kami berikan. Biarlah persembahan ini layak di hadapan hadirat-Mu. Ya Tuhanku, ya Allah kami, sebentar kami akan berpisah kembali ke dalam kehidupan rumah tangga kami masing-masing. Tuntun kami di jalan, tibakan kami dalam keadaan selamat. Biar kami pulang dengan membawa sukacita damai sejahtera Tuhan yang kami terima daripada Engkau Bapa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, inilah doa dan harapan kami anak-anak. Berkenanlah memberkati akan setiap kami anak-anak-Mu, pemuda-pemudi Betania Baha, di dalam langkah-langkah perjalanan kehidupan mereka. Tuhan jangan melepaskan mereka berjalan sendiri, tetapi pegang tangan kanan mereka melangkah bersama Tuhan, meraih semua cita-cita yang mereka harapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, inilah doa dan harapan kami. Sempurnakan doa kami Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang dan kami sampaikan doa ini kepada Bapa di surga. Kiranya kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, di dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, menyertai kami anak-anak-Mu dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin.
warta pemuda untuk kakak pengurus pemuda yang jika ada pengumuman yang ingin disampaikan, waktu dan tempat saya persilakan. Jika tidak ada, untuk mengakhiri ibadat kita pada malam hari ini, kita mengangkat satu pujian yang berjudul Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang.